بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawaidu fi Tauhidir Rububiyah wal Uluhiyati wal Asma'i was Sifat. Kaidah-kaidah Tauhid Rububiyah, Uluhiyah dan Al-Asma' was Sifat. Kita masih dalam pembahasan kaidah Tauhid Rububiyah memasuki Al-Qaidatu As-Sadisatu wa Thalathun, kaidah yang ke-36. Kaidah yang ke-36. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, Al-mustahiqqu likulli ma'ani ar-rububiyah huwa al-mawjudu bidhatihi la bighairihi. Yang berhak menyandang semua sifat rububiyah, atau yang kita yakini pemilik semua sifat rububiyah adalah Dia yang keberadaannya dengan zatnya, bukan dengan selainnya. Kaidah ini beliau petik dari kitab Al-Muntaqa min Manhajil I'tidal fi Naqdi Kalami Ahli Rafdi wal I'tizal, yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi, imam besar Ahlus Sunnah bermadzhab Syafi'i, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Apa makna kaidah ini jemaah sekalian? Syekh ingin menjelaskan kepada kita berdasarkan dalil-dalil syariat dan akal sehat, zat yang kita yakini pemilik sifat-sifat rububiyah, yang mencipta, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk, serta yang berhak disembah hanyalah satu zat, dan mestilah zat itu keberadaannya dengan dirinya sendiri. Maksudnya, keberadaan dia tidak membutuhkan yang lain. Keberadaan dia tidak membutuhkan yang lain. Apabila satu zat keberadaannya membutuhkan yang lain, maka itu menunjukkan dia adalah zat yang lemah, yang tidak pantas kita akui sebagai Rabb, sebagai pencipta, penguasa dan pengatur alam ini, dan sebagai sesembahan kita. Baik jemaah sekalian, tentu yang kita yakini sebagai Rabb kita dan sesembahan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kaidah ini menjelaskan kepada kita mengapa hanya Allah yang berhak kita yakini sebagai Rabb kita dan sesembahan kita, dan tidak boleh kita menuhankan makhluk atau menuhankan selain Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena keberadaan Allah tidak membutuhkan yang lain untuk mengadakannya atau membantunya. Sedangkan selain Allah, adanya mereka semua membutuhkan yang lain.
membutuhkan yang menciptakannya pertama kali, atau membutuhkan sebab keberadaannya. Seperti adanya anak, mesti ada sebab adanya orang tua. Anak gak mungkin ada tanpa orang tua, dan seterusnya. Maka itu semuanya zat yang membutuhkan yang lain untuk muncul, untuk berwujud, tidaklah pantas dianggap sebagai sesembahan. Dan di sini jemaah sekalian, Syekh sedikit mengajak kita menggunakan istilah yang digunakan oleh para ahli filsafat. Ya, tujuannya bukan untuk kita belajar filsafat, tapi untuk membantah para ahli filsafat dengan logika mereka sendiri, sekaligus dengan istilah mereka. Jadi, di kalangan ahli filsafat itu, mereka membuat istilah adanya al-wujudul wajib dan al-wujudul mumkin. Ini istilah filsafat. Al-wujudul wajib dan al-wujudul mumkin. Kalau kita terjemahkan, yang wajib ada dan yang mungkin ada. Ini istilah di kalangan ahli filsafat. Yang wajib ada dan yang mungkin ada. Apa maksudnya yang wajib ada? Yang wajib ada adalah sesuatu yang keberadaannya tidak didahului oleh ketidakadaan dan tidak akan diakhiri oleh kebinasaan. Maka dialah Allah Azza wa Jalla, al-wujudul wajib, yang wujudnya itu wajib. Sedangkan al-wujudul mungkin, yang keberadaannya itu mungkin, adalah yang didahului oleh tidak ada terlebih dahulu. Sebelumnya dia tidak ada, kemudian dia menjadi ada, dan suatu hari akan hilang, musnah. Maka itu adalah seluruh makhluk. Itu adalah seluruh makhluk. Jemaah sekalian, kalau bahasa Al-Quran dan sunnahnya, yang disebut dalam bahasa filsafat al-wujudul wajib, yang wajib ada, bahasa Al-Quran dan sunnahnya adalah al-awwal wal-akhir. Allah berfirman, huwal awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang zahir, dialah yang batin. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Apa maknanya? Jadi ini 4 sifat jemaah, 4 nama Allah. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Apa maknanya jemaah sekalian? Rasulullah SAW sendiri menjelaskan maknanya. Di dalam hadis, dalam doa beliau, Nabi SAW mengatakan, Allahumma antal awwal, falaysa qablaka syai'un. Ya Allah, Engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu apapun sebelum Engkau. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Engkau. Itu juga maknanya Allah tidak didahului oleh ketidakadaan. Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Beda dengan makhluk. Kita sebut dia manusia pertama, tapi sebelum dia sudah ada makhluk yang lain. Sebelum Nabi Adam alaihissalam sudah ada makhluk yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un. Engkaulah yang terakhir, tidak ada apapun setelah engkau. Maksudnya engkaulah yang maha kekal, tidak ada yang kekal selain engkau. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai'un. Dan engkaulah yang maha zahir, tidak ada di atasmu apapun. Wa antal batin, dan engkaulah yang maha batin,
falaisa dunaka syai'un, dan tidak ada yang lebih dekat dari engkau. Jadi ini ayat dan penafsirannya di dalam hadis. Jadi istilah filsafat al-wujudul wajib, yang wajib ada, istilah Al-Quran dan sunnahnya adalah al-awwal wal-akhir. Ini termasuk nama Allah, al-awwal dan al-akhir. Allah dialah yang pertama dan dialah yang terakhir, yang maha kekal. Sedangkan seluruh makhluk itu semuanya baru diciptakan dan semuanya akan musnah. Nah, jemaah sekalian, yang wujudnya wajib itulah, dialah yang berhak disembah. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan siapapun. Dia tidak membutuhkan apapun. Sedangkan yang keberadaannya adalah mungkin, yaitu untuk berwujud dia membutuhkan yang lain, dan juga nanti suatu hari dia akan musnah, maka tentu dia tidak berhak disembah dan tidak berhak kita yakini pemilik sifat-sifat rububiyah. Karena dia sendiri diciptakan. Bagaimana mungkin kita meyakini dia sebagai pencipta? Baik, ini jemaah sekalian makna kaidahnya. Kemudian Syekh menyebutkan 5 dalil untuk menjelaskan kaidah ini. 5 dalil, 4 dari Al-Quran, kemudian 1 dari As-Sunnah. Dalil yang pertama, surat Yasin ayat 74-75. Surat Yasin ayat 74-75. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wattakhadhu min dunillahi alihah la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun." Dan mereka, orang-orang musyrik itu, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan mereka, agar mereka mendapatkan pertolongan. Padahal yang mereka sembah, patung-patung itu, tidaklah bisa menolong mereka sedikit pun. Dan mereka bagi patung-patung itu adalah seperti pasukan yang selalu membelanya. Surat Yasin ayat 74-75. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini tentang kebodohan orang-orang musyrik. Tentang kebodohan orang-orang musyrik. Mereka menyembah kepada selain Allah agar mereka mendapatkan pertolongan. Padahal yang mereka sembah itu, jangankan menolong mereka, menolong diri sendiri saja tidak bisa. Bahkan merekalah yang menolong sesembahan mereka. Merekalah yang menolong patung-patung mereka. Kalau ada yang mau merusak patung-patungnya, butuh pertolongan. Jadi sesuatu yang nggak bisa menolong, malah butuh pertolongan, tentunya tidak pantas untuk disembah. Tidak pantas kita meyakini memiliki sifat rububiyah. Tidak pula pantas kita meyakini dia itu berhak disembah. Maka ayat ini mengajak kita berpikir, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh makhluk butuh pertolongan yang lain. Sehingga yang membutuhkan kepada yang lain tidaklah layak untuk disembah. Ya. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Maidah ayat 75. Tentang penuhanan terhadap Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Al-Masih putra Maryam itu kecuali seorang rasul yang telah didahului oleh rasul-rasul yang lain. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya adalah seorang yang benar, seorang wanita yang jujur. Kana yakulani ta'am, mereka berdua makan makanan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma anzur anna yufakun. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat, kemudian lihatlah bagaimana mereka dipalingkan. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita Nabi Isa alaihissalam adalah seorang rasul. Artinya apa? Kita umat Islam harus memuliakan beliau. Dan kalau ada umat Islam menghina Nabi Isa alaihissalam, Islamnya batal. Itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa batal? Karena dia tidak lagi beriman dengan rukun iman, yaitu beriman kepada para rasul. Ini termasuk rukun iman. Beriman kepada para rasul. Bukan hanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi beriman kepada seluruh rasul. Jadi kalau ada orang yang menghina, mencela, mencaci seorang rasul, maka Islamnya batal. Jadi harus kita muliakan. Allah kabarkan beliau adalah seorang rasul untuk kita muliakan dan kita cintai beliau. Kemudian Allah kabarkan beliau dan ibunya makan makanan. Jemaah sekalian, apa pentingnya Allah mengabarkan kepada kita beliau makan makanan? Agar kita paham beliau manusia biasa yang butuh kepada makanan. Kalau nggak makan mati, sama seperti manusia yang lain. Butuh kepada makanan. Jadi ini bukan sekedar mengabarkan beliau juga suka makan, tidak. Tapi untuk mengajak kita berpikir, beliau butuh kepada makanan. Maka yang butuh kepada sesuatu tidaklah pantas dianggap sebagai Tuhan, dianggap sebagai sesembahan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengajak kita umat Islam, lihatlah, kami sudah jelaskan ayat-ayat, tapi lihat juga bagaimana mereka dipalingkan, bagaimana mereka bisa tersesat, bagaimana mereka bisa tersesat. Padahal sudah jelas Nabi SAW manusia biasa, makan makanan, dan mereka pun tahu beliau lahir dan wafat. Makanya mereka rayakan hari lahirnya 25 Desember, hari Natal. Tahu beliau itu lahir. Dan makhluk yang lahir membutuhkan kepada yang melahirkannya. Jadi nggak pantas dia dituhankan karena dia masih butuh kepada yang lain. Bahkan dia juga butuh kepada ibunya untuk menyusuinya, untuk membesarkannya. Maka mereka juga paham sebenarnya. Makanya mereka rayakan hari lahir beliau. Karena tahu beliau itu lahir. Bukan Tuhan yang tidak didahului oleh ketiadaan. Tidak. Beliau tadinya tidak ada. Dan sebelum beliau lahir, dunia ini sudah melewati ribuan, mungkin jutaan tahun. Siapa Tuhannya kalau begitu? Ketika beliau belum lahir, tentu beliau bukan Tuhannya. Jadi ini Tuhan yang baru dilantik. Artinya dia sebenarnya makhluk, bukan Tuhan. Iya. Lalu apa sebabnya jemaah sekalian? Manusia masih menyembah beliau, padahal sudah jelas beliau bukan Tuhan, beliau manusia. Sebabnya adalah ajakan setan dan tidak menggunakan akal sehat. Jadi bab ini bukan sekedar kita belajar dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi mengajak kita menggunakan akal sehat.
mengajak kita menggunakan akal sehat. Iya. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, Dzul Quwwatil Matin, pemilik kekuatan yang sangat kukuh. Surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga. Allah menjelaskan kepada kita dalam rangkaian ayat-ayat ini bahwa Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Semata-mata untuk ibadah. Inilah tujuan kita diciptakan. Dan maksud ibadah adalah tauhid. Bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Itulah arti ibadah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang ada dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Kemudian Allah jelaskan, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Aku ciptakan mereka bukan karena aku butuh kepada mereka. Justru merekalah yang butuh kepadaku. Karena akulah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Dan jemaah sekalian, rezeki itu maknanya semua anugerah Allah. Itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya makanan. Rezeki itu adalah semua anugerah Allah. Jadi, semua yang ada pada kita, semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak butuh kepada kita sedikit pun, dan kitalah yang butuh kepadanya. Seluruh makhluk yang butuh kepadanya, dan dia tidak butuh sedikit pun kepada makhluk. Oleh karena itu, hanya dialah yang pantas untuk disembah. Ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, surat Al-An'am ayat 14. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dialah Allah yang memberi makan dan dia tidak diberi makan. Karena dia enggak butuh makanan. Dia tidak butuh makanan. Dialah yang memberi makan kepada seluruh makhluk. Maka ini adalah dalil Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun, dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Dan inilah juga makna nama Allah As-Samad. Makna nama Allah As-Samad yang sering kita baca dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah adalah As-Samad. Artinya apa? Seluruh makhluk butuh kepadanya. Itu makna As-Samad. Seluruh makhluk butuh kepadanya. Dan juga sebagian salaf menafsirkan As-Samad itu adalah yang tidak memiliki rongga. Tidak memiliki rongga. Artinya apa? Dia nggak butuh makan sedikit pun. Dia tidak butuh makan sedikit pun. Jadi ini sama dengan makna surat Al-An'am ayat 14. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah dialah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Dia tidak butuh kepada makhluk sedikit pun, dan seluruh makhluk yang butuh kepadanya. Baik. Kemudian dalil yang terakhir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memudaratkan aku. Kalian tidak akan bisa menimpakan bahaya kepadaku sedikit pun. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku. Kalian tidak bisa menimpakan bahaya, kalian pula tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, andaikan yang pertama dari kalian dan yang terakhir, manusianya dan jinnya, seluruh manusia dan jin, dari awal sampai akhir, semuanya menjadi makhluk yang paling bertakwa, semuanya rajin ibadah, nggak pernah maksiat, maka itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi kita ibadah bukan untuk memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi manfaatnya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah sedikit pun. Tidak menambah kekuasaan Allah andai seluruh makhluk menjadi makhluk yang bertakwa kepada Allah. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Andaikan yang pertama kalian sampai yang terakhir, manusianya maupun jinnya, menjadi makhluk yang paling buruk, yang paling durhaka, semuanya suka maksiat, maka itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi gak ada pengaruh bagi Allah sama sekali. Kita bertakwa tidak menambah kekuasaan Allah, kita bermaksiat tidak mengurangi kekuasaan Allah. Tapi kitalah yang rugi ketika kita berbuat maksiat. Jadi jemaah sekalian, hadis ini membuktikan apa? Dalam pembahasan kita, Allah adalah zat yang tidak butuh kepada apapun, tidak butuh kepada siapapun. Sedangkan makhluk adalah yang membutuhkan kepada yang lain. Makhluk adalah zat yang selalu butuh kepada yang lain. Mulai dari awal, makhluk tidak akan ada kecuali ada zat yang lain sebelumnya. Makhluk tidak akan ada kecuali sebelumnya telah ada zat yang lain. Dan zat yang pertama sekali dialah Allah Azza wa Jalla. Maka kalau begitu kesimpulannya, Allah dialah yang pantas kita yakini, pemilik semua sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah. Dialah sang pencipta, penguasa dan pengatur alam ini, dan dialah satu-satunya yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Jadi ini dua kesimpulan akhir. Allah dialah yang berhak disembah. Ini yang pertama. Yang kedua, semua yang disembah selain Allah adalah batil, adalah tidak benar, sekaligus kebodohan. Menyembah kepada selain Allah itu adalah kesalahan dan juga kebodohan. Orang yang menyembah kepada selain Allah adalah orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Walhamdulillah, inilah pembahasan kaidah yang ke-36. Semoga bermanfaat.